Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih sehat. Di video kali ini, nonton film akan menceritakan alur cerita dari film American Sniper pada tahun 2014. Film ini merupakan kisah nyata dari seseorang tentara bernama Chris Kyle. Film ini disutradarai oleh Clint Eastwood dan diperankan oleh Bradley Cooper, Jack McDormand, dan masih banyak lagi. Tanpa banyak bacot, mari saya ceritakan alur ceritanya. Cus! Film ini menceritakan seorang penembak jitu bernama Chris Kyle yang menjadi kebanggaan negara Amerika Serikat selama pertempuran di Timur Tengah. Di sini, kita bisa melihat Chris Kyle sedang menjaga sekitar area pertempuran dan melakukan penembakan jika ada terjadi sesuatu. Tiba-tiba ada seseorang yang naik ke balkon untuk menelpon dan si sniper ini menunggu aba-aba untuk mulai menembak. Untung saja seseorang itu bukan sebagai pemberontak, lalu setelah itu ada seseorang wanita bersama anak kecil ingin mendatangi konvoi pasukan perang itu. Lagi-lagi si sniper yang bernama Chris kali ini, kita panggil saja Chris, menunggu aba-aba. Dan ternyata wanita itu membawa sebuah granat TKG milik Rusia, kemudian diberikan kepada anak kecil itu. Scene pun berpindah, menceritakan flashback tentang masa lalu dari Chris Kyle yang berburu di hutan dan menembak rusa, lalu mereka mendatangi rusa yang ditembaknya tadi. Setelah itu mereka pun pulang dan makan bersama. Lalu, ayah Chris Kyle memarahi Chris kecil karena adiknya berkelahi. Lalu, ayahnya menjelaskan bahwa dalam keluarga ini jangan ada menjadi pengecut. Kita harus melawan jika kita pantas untuk melawan. Mirip kata ayahku juga ya. Hahaha. Ups. Lanjut. Mulanya, Chris Kyle adalah seseorang yang berprofesi sebagai cowboy rodeo, yaitu pekerjaan yang menguji kelincahan dan kecepatan cowboy. Satu sifat dasar yang mendorong Kyle untuk tertarik bergabung dengan satu kesatuan prajurit sel Amerika, yaitu untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Lalu, Chris menonton TV. Chris melihat bahwa terjadi masalah atau pemberontakan yang menyebabkan ledakan yang menghancurkan kedutaan Amerika Serikat di Tanzania dan Nairobi, Kenya. Dan menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal. Keesokannya, Chris pergi ke tempat pusat karir angkatan senjata untuk bergabung menjadi seseorang tentara demi membela negara yang ia cintainya. Kyle pun memulai latihannya sebagaimana cara latihan tentara. Mereka dilatih dengan sangat keras dan penuh pengorbanan. Singkat cerita, Kyle dan teman-temannya pergi ke kafe untuk melepas beban sekaligus bersenang-senang. Dalam candanya, Kyle melihat seseorang wanita bernama Taya dan Kyle mulai untuk mengajak wanita ini bercerita. Kemudian, Kyle berpacaran dan pada akhirnya mereka berdua melangsungkan pernikahan. Dan di saat pernikahan sedang berlangsung, mereka tiba-tiba harus diterjunkan ke Irak, sekaligus tugas pertama dari Kyle dan teman-temannya. Dan di sini kita kembali kepada scene pertama dari film ini, di mana Kyle sedang mengintai wanita dan anak kecil itu yang membawa granat. Boom, meletus. Dan di tempat kemah, Chris sangat kecewa
dengan apa yang ia lakukan tadi. Ia sangat menyesal karena menembak seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Chris dan timnya melakukan operasi pengintaian demi mengamankan kondisi sekitar. Tiba-tiba ada mayat jatuh dari atas balkon. Lalu muncul mobil yang melaju sangat kencang dan berniat menabrak pasukan SEAL. Tetapi sebelum mobil itu menabrakkan dirinya, ia terlebih dahulu ditembak oleh Chris. Mampus, masih mau. Lagi-lagi Chris menyelamatkan semua orang. Setelah itu, Chris kembali menjaga, tapi Chris melihat seseorang bersenjata lalu menembaknya. Pada malam hari, seperti biasa, Chris menjaga kondisi sekitar. Di sini, kita diperlihatkan sniper mematikan dari pihak musuh bernama Mustafa. Mustafa menembak satu tentara Amerika. Keesokannya, seluruh pasukan dikumpulkan dan Chris ditugaskan untuk membunuh pemimpin Al-Qaeda yang bernama Abu Musab. Zarqawi and his lieutenants, these are our top priority. Di sini dijelaskan bahwa yang dihadapi kali ini bukan musuh yang biasa, karena mereka pasukan terlatih dan pasukan yang dibayar mahal. Dan para pasukan menobrak pintu, dan di dalam rumah tersebut ada sebuah keluarga dan mereka diinterogasi digeledah. Dan di sini terjadi masalah ketika anak itu ditangkap oleh Butcher atau Algojo. Bukan hanya ini dalam permasalahan. Mustafa si penembak jitu itu menembak mereka ketika hendak menolong anak itu. Di sini terjadi baku tembak antara Chris dengan Mustafa. Keesokannya seluruh pasukan Amerika kembali ke tempat asalnya. Dan Taya langsung memeluk suaminya karena rindu yang tidak dapat tertahankan. Lalu mereka pulang kembali ke rumah dan mengantar istrinya ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan dari istrinya. Di saat perjalanan pulang, istrinya berteriak-teriak tanda istrinya mau melahirkan. It's happening. Shit, okay, I'm gonna go back. Dan Chris merasa ingin kembali ke Irak untuk menyelesaikan apa yang ia harus selesaikan. Chris akhirnya melakukan tur keduanya. Di dalam pesawat, Kolonel mengatakan bahwa Chris adalah orang yang sangat dicari di Irak. I know every stone thrown since before the first century. These wars. Sampai dibuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Chris akan dihadiahkan uang sebesar $180.000 atau sekitar 2.880.000.000 kalau dirupiahkan. Chris dipromosikan menjadi kepala perwira. Pencarian The Butcher pun dilakukan. Pada saat pencarian itu, terjadi baku tembak antara The Butcher dengan pasukan yang lainnya. Lalu mereka memasuki sebuah rumah untuk menginterogasi sekaligus memastikan apakah dia musuh atau tidak. Dalam perbincangan ini, akhirnya mereka dapat makanan gratis dalam memperingati Hari Idul Adha. It's that, just add vodka. That's the idea. You wanna get in on it? Let's do it. Tetapi Chris melihat keanehan dan memeriksa di bawah lantai ternyata banyak senjata. Setelah itu, tiba-tiba lagi terjadi baku tembak antara mereka dengan pasukan Butcher. Tur ketiga dilakukan oleh Chris. Mereka bercerita di mobil. Mereka tiba-tiba ditembak oleh mobil yang di depannya. Baku tembak pun tidak bisa terhindarkan. Tetapi lagi-lagi tim Chris berhasil menang dalam pertempuran ini. Di saat mereka lagi mengobrol di atap, sembari menjaga kondisi, tiba-tiba satu tentara ditembak oleh Mustafa. Lalu tentara itu dievakuasi, dibawa ke Humvee dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Atau lebih tepatnya dibawa ke markas. Dan di saat mereka melanjutkan misinya, satu persatu tentara tewas akibat baku tembak itu. Scene berpindah. Chris? Yeah, Where are you at? I'm right here.
Chris mendatangi tentara yang ditembak tadi ke rumah sakit. Chris merasa bahwa ia harus membalaskan dendamnya dan harus membunuh Mustafa. Tur keempat pun dimulai. Chris dan timnya berada di atap untuk mengawasi sekitar. Tiba-tiba Chris melihat seseorang membawa RPG atau bazooka. Chris menembak orang itu dan tiba-tiba anak-anak mengambil RPG itu untuk menembak pasukan yang ada di sana. Tetapi untungnya anak itu membuang RPG itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Chris merasa lega karena dia tidak mau kedua kalinya membunuh orang yang tak bersalah. Lalu Chris melihat Mustafa yang jauh di sana, tapi Chris masih ragu untuk menembaknya. Karena jika dia menembak, maka semua pasukan musuh akan mengetahui keberadaannya. Dan akhirnya Chris menembak Mustafa dalam jarak 1920 meter. Dalam penembakan itu membuat seluruh pasukan musuh mengetahui posisi Chris dan tim. Terjadilah baku tembak yang tidak bisa terhindarkan. Dan dalam keadaan genting dan dalam keadaan pasrah, Chris masih sempat-sempatnya menelpon istrinya dan mengatakan bahwa ia akan pulang dan memperbaiki segalanya. Badai pasir pun datang. Chris dan timnya memanfaatkan badai itu untuk kabur dari sana. Dalam pelariannya, Chris hampir tertinggal karena terkena tembakan. Open the fucking door! Sesampainya di rumah, Chris sangat depresi, merasakan betapa kejamnya dunia. Sampai ia ingin membunuh anjingnya. Lalu Chris mendatangi veteran yang cedera dan memberikan motivasi, sekaligus Chris menyembuhkan rasa depresinya. Kisah pun berakhir. Beginilah kira-kira alur cerita dari film American Sniper. Banyak adegan yang tidak dimasukkan karena saya hanya membahas garis besar dari film ini. Kembali pada cerita film. Pada akhirnya Chris Kyle terbunuh oleh mantan veteran yang coba ia bantu. Menurut Wikipedia, Chris dibunuh oleh mantan veteran karena dia mengetahui bahwa membunuh Chris Kyle akan mendapatkan imbalan berupa uang yang banyak. Maka dari itu, yang mendasari mantan veteran tersebut untuk membunuh Chris adalah uang. Money is everything. If you have money, you can buy everything. Begitulah dulu ceritanya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena channel ini masih banyak riset yang harus saya lakukan agar membuat channel ini